يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa khatamun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali setelah melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan majelis kita ini menjadi majelis yang senantiasa diberkahi oleh Allah. Ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Baik, kita langsung masuk ke ayat 44. Dipersiapkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Biha itu tidak boleh dipanjangkan hanya, langsung masuk n, masuk nun saja. Bihan, yahkumu bihan, gitu. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Sekali lagi. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Nah itu, perhatikan bima ya. Bima itu kan panjang tumanya, tapi karena ketemu sukun, ya, jadi pendek. Jadi pendek, jadi bimas. War-rabbaniyuna wal-ahbaru bimastuhfidhu min
kitabillah. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada. Dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Wa kanu alaihi syuhada. Dan mereka menjadi saksi terhadapnya. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ya, baik, kita artikan. Inna, nanya panjang. Sesungguhnya kami, anzalna, telah menurunkan. Sebentar. Suara saya jelas ya? Oh, jelas ya. Anzalna apa tadi? Telah menurunkan. Nanya juga panjang, berarti kami telah menurunkan. At-Taurata, apa At-Taurata? Taurat, ya, Taurat. Fiha, di dalamnya hudan, petunjuk. Wa nurun, dan cahaya. Cahaya ini, nur itu artinya cahaya ya. Munir, nur artinya cahaya. Maksudnya gini loh. Hudan itu kan kalau ada orang tersesat, nah, terus ditunjukkan ke yang benar. Itu namanya hudan, diberi petunjuk. Loh, kono loh, yang bener lewat kono loh. Kalau ada orang tersesat jalan. Nah, kalau ada orang nggak tahu atau nggak jelas, itu biasanya kita ngomongnya nur, cahaya ini, terang. Nah, kalau ada orang, ada murid di sekolah, katakanlah murid gitu ya, nggak jelas, kan gurunya bilang, saya terangkan ya, saya terangkan. Nah, aslinya itu awalnya muridnya gelap gitu. Muridnya gelap terus dikasih cahaya, dikasih terang. Sudah saya terangkan berkali-kali, sudah saya kasih cahaya berkali-kali, saya nggak iso. Ya, itu namanya orang itu butuh nur, butuh cahaya, butuh penerangan. Itu maksudnya nur itu gitu. Awalnya gelap jadi terang. Awalnya nggak bisa jadi bisa, itu namanya nur. Jadi diterangkan sama gurunya, diterangkan sama ulamanya biar dia terang benderang. Wis jelas dah. Koyo go senter itu gelap, disenteri jadi jelas. Wis jelas apa gurung? Gak jelas tak terang lho. Nah, kan begitu. Itu maksudnya nur itu gitu. Nah, jadi dari gak jelas menjadi jelas, dari gelap menjadi terang. Yahkumu. Dia memutuskan. Siapa yang memutuskan ini? Siapa? Maksudnya
an-nabiyyu ya. Nah, nanti an-nabiyyun itu yang dimaksud. Siapa itu? An-nabiyyun. Nabinya banyak berarti. Para nabi sama dengan anbiya. Menerangkan, selalu menerangkan, karena itu fi'il mudhari', selalu memutuskan, selalu menghukumi siapa? Para nabi. Biha, dengannya, dengan apa? Dengan apa? Ha itu Taurat, perempuan. At-Taurat itu perempuan karena ada tak marbuthahnya belakangnya. Para nabi itu selalu memutuskan dengan panduan kitab Taurat. Alladzina, yang atau orang-orang yang aslamu, berserah diri atau Islam. Ya, Islam itu artinya berserah diri. Jadi para nabi yang senantiasa berserah diri kepada Allah. Lilladzina, bagi orang-orang yang hadu, Yahudi. Jadi para nabi itu selalu memutuskan dengan panduan kitab Taurat. Gini, para nabi yang berserah diri itu selalu memutuskan dengan panduan kitab Taurat terhadap orang-orang Yahudi. Warrabbaniyuna. Nah, demikian juga para ulama mereka. Rabbaniyun itu orang-orang alim. Orang-orang alim, para ulamanya Taurat juga memutuskan dengan panduan Taurat. Wal ahbar, dan para pendeta, para orang alim dan para pendeta mereka juga memutuskan dengan panduan Taurat. Bima, dengan apa yang ustuhfidu, ya, mereka diperintahkan memelihara atau menjaga. Nah, jadi para ulama itu diperintahkan, para ulama Taurat, para pendeta Taurat itu juga diperintahkan untuk menjaga min kitabillah, dari kitab Allah. Maksudnya disuruh menjaga Taurat itu loh. Disuruh menjaga kitab Taurat dari biar nggak dirubah-rubah, biar nggak diganti-ganti, biar senantiasa dipatuhi sama kaum Yahudi. Wa kanu, dan mereka adalah atau mereka menjadi alaihi, atasnya, ya atasnya, dan mereka menjadi atasnya. Atas siapa maksudnya? Ya ini atas Yahudi. Syuhada, orang-orang yang menjadi saksi, dan mereka menjadi saksi atasnya. Fala, maka janganlah takhshawu, kalian takut annasa, kepada manusia. Maka janganlah kalian takut kepada manusia. Wakhshawni, tapi takutlah hanya kepadaku. Wala tashtaru, janganlah kalian menjual, janganlah kalian menukar biayati, ya, dengan ayat-ayatku atau terhadap ayat-ayatku, samanan harga, ya, harga, qalilan, murah atau sedikit, ya. Samanan itu harga. Kalau lagi di mana, di Arab sana, kalau kita mau tanya harganya, kam samanan, berapa harganya? Kam samanan hadza, berapa harganya ini? Atau kam gitu aja. Piro iki, piro. Berapa? Kam samanan, berapa harganya? Samanan harga, qalilan sedikit. Nah, ada pepatah bahasa Arab tuh qalilan faqalilan sayakunu jabalan. Dikit-dikit lama-lama jadi gunung, jadi bukit. Qalilan faqalilan sayakunu jabalan. Waman, dan barang siapa lam yahkum, tidak memutuskan suatu perkara, maksudnya bima, dengan apa yang anzalallahu, telah diturunkan Allah, faulaika, maka mereka itulah mereka al-kafirun, orang-orang yang kafir. Barang siapa yang memutuskan suatu perkara tidak dengan
sebagaimana yang Allah turunkan, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Bagian terakhir ini sering kita dengar kalau lagi ada masalah itu. Ini terkenal, ini bagian terakhirnya saja. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang memutuskan suatu perkara dengan tidak sebagaimana yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Baik, kita baca ya. Ada berapa bagian itu? Pak Nanda dulu. Ayat ini lumayan panjang dan ini merupakan bagian terakhir dari paket tafsir kita dari ayat 41, 42, 43, 44. Tafsirnya pun juga lumayan panjang ini. Saya banyak membaca aja tentang tafsirnya. Baik, kita masuk ke bagian yang pertama. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi. Dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa maksud dari bagian yang pertama ini adalah bahwa Taurat di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan, penerangan-penerangan, atau keterangan-keterangan, pengenalan bahwa Muhammad adalah hak, bahwa Muhammad adalah benar seorang nabi. Itu maksud dari penggalan yang pertama di dalam tafsir Al-Qurtubi. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Di dalam tafsir At-Tabari, maksud dari penggalan ini adalah sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya terdapat penjelasan dari permasalahan yang ditanyakan kepadamu Muhammad oleh orang-orang Yahudi tentang hukum perzinahan, hukum pencurian, hukum pembunuhan, dan lain-lainnya. Ada itu di dalam Taurat. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah, yang ditanyakan oleh orang-orang Yahudi itu ada di dalam kitab mereka. Lah terus kenapa kok masih tanya? Nah, itu semata-mata bukan untuk mencari kebenaran, tapi hanya untuk mencari fatwa atau sabda Nabi akhir zaman itu, kalau sabdanya itu sesuai dengan keinginan mereka. Kalau nggak sesuai, ya nggak mereka ikuti. Di dalam kitab Taurat tersebut terdapat penjelasan dari perkara atau dari masalah hukum zina, hukum mencuri, dan yang lain-lain, dan tidak akan menyesatkan, serta keterangan atau penerangan yang menunjukkan kebenaran dari kekacauan hukum yang sudah mereka rubah-rubah di dalam Taurat. Ini keterangan di dalam tafsir At-Tabari. Kemudian di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan maksud dari bagian yang pertama ini adalah sesungguhnya kami telah menurunkan Taurat yang berisi petunjuk dan cahaya. Yang dimaksud dengan petunjuk adalah keterangan tentang hukum dan pentaklifan. Pentaklifan itu maksudnya beban-beban kewajiban. Jadi di dalam Taurat itu ada keterangan-keterangan tentang hukum atau fikih dan keterangan-keterangan tentang berbagai macam kewajiban terhadap mereka. Nur atau cahaya maksudnya adalah berisikan pokok-pokok akidah berupa ajaran untuk mengesahkan Allah, perkara-perkara kenabian, dan perkara-perkara akhirat. Ini bedanya petunjuk dengan cahaya. Kalau petunjuk itu adalah keterangan tentang hukum fikih dan keterangan tentang berbagai macam kewajiban yang harus mereka laksanakan. Sedangkan cahaya atau nur maksudnya adalah ajaran tentang pokok-pokok akidah seperti ajaran untuk mengesahkan Allah, ajaran-ajaran tentang
perkara kenabian dan perkara-perkara akhirat, tentang iman maksudnya. Ini di dalam tafsir Al-Munir. Itu adalah tafsir dari bagian yang pertama. Bagian yang kedua, yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Yang dengan kitab itu diputuskanlah berbagai perkara orang-orang Yahudi oleh para nabi yang telah berserah diri kepada Allah. Maksudnya adalah diputuskan perkara-perkara mereka dengan panduan Taurat terhadap masalah yang dimintakan keputusannya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka atau para nabi tersebut adalah orang-orang yang tunduk kepada Allah dan hukum-hukumnya, serta mengambil keputusan hukum dengan hukumnya juga. Ini dalam tafsir At-Tabari. Yahkumu bihan nabiyyuna alladzina aslamu lilladzina hadu. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh para nabi yang telah berserah diri kepada Allah. Kami turunkan Taurat sebagai syariat dan konstitusi yang menjadi landasan hukum para nabi yang pasrah dan tunduk patuh kepada Allah dengan memurnikan agama hanya kepadanya. Para nabi tersebut diutus oleh Allah kepada Bani Israel dari Nabi Musa hingga Nabi Isa. Jadi bukan hanya Nabi Musa dan Isa saja, tapi di antara Musa dan Isa itu banyak para nabi ya. Tapi tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul. Kalau di dalam tafsir Al-Munir itu dikatakan jumlahnya sekitar 4.000 nabi. Ada 4.000 nabi di antara Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan para nabi tersebut semuanya memberlakukan hukum berdasarkan Taurat. Bahkan Rasulullah sendiri ketika ditanya oleh mereka, oleh orang-orang Yahudi, Nabi juga bertanya kepada ulama mereka, lah kalau hukum zina di dalam Taurat bagaimana? Gitu, ditanya. Dan akhirnya diputuskan dengan Taurat, yaitu dengan dirajam, kalau mencuri dengan hukum potong tangan, dan membunuh dengan kisos. Ya, tetap diputuskan dengan Taurat. Dan hukum itu sama kan dengan hukum yang ada dalam Al-Quran. Kalau di zaman Rasulullah itu ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Kalau nggak salah ini adalah ceritanya atau asbabun nuzul ayat ini adalah dari Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraidah. Yahudi Bani Nadir itu kan orang-orang Yahudi dari kalangan terhormat. Mungkin dari kalau sekarang itu dari orang kaya-kaya, mungkin gitu, orang-orang pejabat. Itu dari Bani Nadir. Kalau Bani Quraidah itu orang-orang rendah lah. Maksudnya orang-orang miskin gitu. Kalau di Bali itu mungkin kasta sudra gitu ya. Ternyata mereka membuat hukum bersepakat kalau orang rendah tadi dari Bani Quraidah membunuh orang, melakukan pembunuhan terhadap Bani Nadir, hanya memberi setengah dari kesepakatan. Katakanlah gini, kalau terjadi pembunuhan dari orang Yahudi rendahan kepada yang dibunuh itu orang Yahudi yang terhormat, maka membayar denda 50 ton misalnya. Misalnya gitu ya gampangannya. Kalau Yahudi yang terhormat membunuh yang rendahan, maka dendanya separuhnya 25 ton misalkan gitu. Ketika suatu saat terjadi di Madinah itu Bani Quraidah membunuh dari Yahudi Bani Nadir, yang rendah membunuh yang terhormat, maka dari Bani Nadir itu nagih 50 ton misalnya begitu. Sesuai dengan kesepakatan. Maka keluarga yang melakukan pembunuhan itu menjawab, kami tidak akan membiarkan kedoliman kalian terhadap kami setelah Muhammad berada di antara kita. Begitu jawaban orang-orang Yahudi. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi dari Bani Nadir yang terhormat itu bermusyawarah atau berbicara di antara mereka untuk mengirim mata-mata kepada Rasulullah atau disusupkan ke perkumpulannya Nabi Muhammad untuk mengetahui jawabannya Nabi Muhammad terhadap perkara itu bagaimana gitu. Untuk memata-matai bagaimana jawaban dari Rasulullah. Ternyata jawaban Rasulullah itu ya adil. Kalau
memang hukumnya begitu, ya harus adil dua-duanya, dan itu nggak diterima sama mereka. Bertanya kepada Rasulullah itu bukan untuk mencari kebenaran, ya, seperti yang kita jelaskan pada minggu yang lalu. Itu dalam tafsir Al-Munir. Bagian 1 dan 2 ini dijelaskan oleh tafsir Ibnu Katsir, tidak menafsirkan secara khusus. Dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Allah memuji Taurat yang Dia turunkan kepada nabinya Nabi Musa dan para nabi untuk Bani Israel selain Nabi Musa, bahwa para nabi tersebut tidak akan keluar dalam memutuskan dari ketentuan hukum Taurat dan juga tidak akan menggantinya serta tidak pula akan mengubah-ubah isinya. Itu saja tafsir dalam Ibnu Katsir untuk bagian 1 dan 2. Kita lanjutkan bagian yang ketiga. War-rabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfidhu min kitabillah. Dan oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka disebabkan mereka diperintah untuk menjaga kitab-kitab Allah atau kitab Taurat, atau kalau sekarang dikenal dengan kitab Perjanjian Lama. Yaitu demikian juga oleh orang-orang alim dari kalangan ahli ibadah dan para ulamanya agar memutuskan perkara tersebut dengan hukum sebagaimana yang terdapat di dalam Taurat, karena mereka juga mendapatkan amanah untuk mengajarkan Taurat dan mengamalkan isinya. Ini di dalam tafsir Ibnu Katsir. Maksudnya adalah bahwa Allah mengabarkan bahwa Taurat telah dijadikan sebagai landasan hukum oleh para nabi yang berserah diri, para alim dan pendeta yang berserah diri kepada Allah. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan untuk bagian yang ketiga ini demikian juga oleh para ulama dan pendeta mereka, karena mereka telah diberi pengetahuan darinya. Artinya mereka juga memutuskan perkara-perkara tersebut menurut pengetahuan yang telah diberikan kepada mereka. Jadi para ulama dan para pendeta itu juga mendapatkan amanah dari Allah agar memutuskan perkara tersebut sesuai dengan ilmu yang mereka punyai. Mereka juga mendapatkan amanah untuk menjaga Taurat agar tidak dirubah-rubah isinya. Di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan maksud dari bagian yang ketiga ini, mereka atau Rabbani, ulama yang arif dan bijaksana. Kalau ahbar itu artinya ulama yang bertakwa dan soleh. Jadi orang-orang baik, orang-orang baik di antara mereka memutuskan hukum berdasarkan Taurat juga. Mereka adalah keturunan Nabi Harun. Ya, yang dimaksud dengan Rabbaniyun dan Al-Ahbar, di dalam tafsir Al-Munir dikatakan mereka itu adalah keturunan dari Nabi Harun. Mereka terapkan hukum Taurat pada periode-periode ketika tidak ada Nabi. Nah, ketika tidak ada Nabi, mereka yang maju untuk menerapkan hukum, untuk memutuskan suatu perkara umatnya berdasarkan hukum-hukum yang terdapat dalam Taurat. Ketika tidak ada Nabi, atau ketika ada Nabi, atau pada periode ada Nabi, tapi dengan seizin Nabi yang bersangkutan. Jadi ketika ada Nabi, para ulama dan para pendeta tetap memutuskan dengan Taurat, tapi istilahnya izin dulu pada Nabi yang bersangkutan. Allah mengambil sumpah janji Rabbaniyun dan Al-Ahbar tersebut, janji para ulama dan para pendeta, dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah mereka menghafalnya, mereka membacanya, dan mereka mempelajarinya. Jadi Allah mengambil sumpah orang-orang soleh di antara mereka atau para ulama Taurat tersebut dari dua sisi. Mereka menghafalnya, membacanya, dan mempelajarinya. Yang kedua, sisi yang kedua adalah mereka tidak menyia-nyiakan hukumnya dan tidak mengabaikan syariat-syariatnya. Ini dalam tafsir Al-Munir. Bagian yang keempat, wa kanu alaihi syuhada,
dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Maksudnya adalah bahwa para alim, para ulama dan para pendeta mereka yang berhukum dengan Taurat bersama dengan para nabi yang berserah diri kepada Allah dan memutuskan perkara bagi orang-orang Yahudi akan menjadi saksi bagi mereka. Jadi para ulama dan para pendeta tersebut yang memutuskan perkara sesuai Taurat kelak akan menjadi saksi bagi kaum Yahudi bahwa mereka telah berhukum dengan kitab Allah. Ini dalam tafsir At-Tabari. Wa kanu 'alaihi syuhada, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Maksudnya adalah mereka atau para ulama dan para pendeta mereka menjadi saksi atas keputusan para nabi bahwa keputusan tersebut memang terdapat di dalam kitab Taurat. Ini maksudnya bukan para nabi tapi keputusan Rasulullah ya. Mereka para ulama dan pendeta tersebut menjadi saksi atas putusan Nabi Muhammad bahwa keputusan Nabi Muhammad itu memang terdapat di dalam kitab Taurat. Nah, seperti hukum-hukum yang mereka tanyakan, hukum perzinahan, hukum pembunuhan dan hukum pencurian. Sama hukumnya. Memang ada dalam kitab Taurat. Mereka menjadi saksi. Ini dalam tafsir Al-Qurtubi. Wa kanu 'alaihi syuhada. Mereka menjadi saksi terhadapnya. Para ulama yang soleh merupakan para saksi, pengawas dan penjaga kitab Allah. Mereka menjaga dan melindunginya dari pengubahan dan pendistorsian. Seperti salah satunya adalah Abdullah bin Salam, salah satu ulama mereka. Ia memberikan kesaksian bahwa Taurat adalah benar-benar hak berasal dari Allah. Yang kedua, ia memberikan kesaksian bahwa hukuman rajam dan semisalnya terdapat dalam Taurat. Yang ketiga, ia memberikan kesaksian bahwa adanya usaha dan upaya yang sistematis di dalam menyembunyikan keterangan Taurat tentang adanya Nabi Muhammad dan berita gembira tentang kedatangan beliau. Jadi ulama mereka memberikan 3 kesaksian bahwa Taurat itu adalah benar. Yang kedua, bahwa hukuman rajam dan semisalnya seperti kisos dan potong tangan itu juga terdapat dalam Taurat. Dan yang ketiga, mereka juga memberikan kesaksian bahwa ada usaha dan upaya yang sistematis dari orang-orang Yahudi di dalam menyembunyikan keterangan Taurat, keterangan di dalam kitab Taurat tentang penjelasan Nabi Muhammad dan berita gembira tentang kedatangan beliau yang terdapat di dalam kitab Taurat. Ini di dalam tafsir Al-Munir, itu yang dimaksud dengan bagian yang keempat, mereka menjadi saksi terhadapnya. Bagian yang kelima, fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru biayati samanan qalila. Oleh karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maksudnya adalah Allah berkata kepada para ulama dan pendeta Yahudi, janganlah kamu takut kepada manusia ketika menegakkan hukumku dan memerintahkan kepada mereka untuk melakukan atau melaksanakan hukum itu. Mereka tidak akan mampu mencelakaimu kecuali atas seizinku. Takutlah kepadaku, bukan takut kepada makhlukku, karena manfaat, mudarat, selamat, celaka hanya berasal dariku. Ini luar biasa, ini bagian yang kelima ya. Ajaran tauhidnya sangat dalam ini. Jangan takut kepada manusia, tapi takutlah hanya kepadaku. Memang benar. Jadi manusia ini tidak akan bisa memberikan keselamatan, tidak akan bisa memberikan mudarat kecuali atas izin Allah. Celaka itu hanya karena kita nggak taat kepada hukum-hukum Allah. Dan selamat itu karena kita taat kepada ketentuan-ketentuan Allah, itu yang sebenarnya. Makanya ketika memutuskan hukum
dengan kitab Allah, enggak usah takut kepada siapapun. Ini bagian yang kelima. Takutlah juga dengan siksaku tatkala kamu menyembunyikan hukum yang seharusnya kamu laksanakan dari kitabku. Wahai orang-orang alim, wahai para ulama Taurat, janganlah kamu mengambil sesuatu sebagai imbalan yang hina dengan meninggalkan hukum di dalam kitabku yang telah aku turunkan kepada Musa. Janganlah mengubah, janganlah mengganti hukum-hukumku dengan hukum yang lain hanya karena imbalan dunia atau karena suap menyuap. Ini di dalam tafsir At-Tabari. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, janganlah kamu takut kepada manusia di dalam menjelaskan sifat-sifat Muhammad dan menjelaskan hukum-hukum rajam, hukum potong tangan, hukum kisos dan hukum-hukum yang lain. Takutlah hanya kepadaku, kata Allah, jika kalian menyembunyikan hal itu. Dalam tafsir Al-Qurtubi untuk bagian yang kelima. Fala takhshawun nasa wakhshawni wa la tashtaru bi ayati samanan qalila. Janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Maksudnya adalah janganlah takut kepada manusia, wahai para pemuka agama Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad, sehingga ia menyembunyikan kebenaran tentang keterangan Nabi Muhammad dan berita gembira tentang kedatangan beliau, sehingga kalian mengubah hukum-hukumku yang terdapat di dalam Taurat seperti hukum rajam dan yang lainnya. Yang kedua, janganlah juga kalian menukar ayat-ayatku dan hukum-hukumku dengan dunia yang remeh, dunia yang hina, seperti menukarnya dengan suap, ambisi terhadap kekayaan, kedudukan, kursi dan jabatan, kepemimpinan palsu dan semu, meraih dukungan dan simpati masyarakat, dan yang lain-lain. Jangan kalian menukar dengan hal-hal itu, menukar ayat-ayat Allah dengan urusan dunia seperti suap, ambisi untuk menjadi kaya, ambisi karena ingin jabatan, ingin kedudukan, ingin menjadi pemimpin, ingin meraih dukungan masyarakat, dan yang lain-lain. Ini di dalam tafsir Al-Munir. Yang keenam atau bagian yang keenam, bagian yang terakhir dari ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Bagaimana tafsirnya? Imam As-Saddi mengatakan maksud dari bagian yang keenam ini adalah barang siapa yang memutuskan hukum bukan dengan apa yang diturunkan Allah, ia meninggalkannya dengan sengaja dan melampaui batas, padahal dirinya atau dia mengetahuinya, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Jadi menurut Imam As-Saddi adalah apabila dia memutuskan hukum bukan dengan yang diturunkan Allah, ia meninggalkannya dengan sengaja ia lakukan, dia melampaui batas, padahal dia tahu akan hukum itu, maka dia termasuk orang-orang kafir. Itu ya, itu yang dimaksud dengan bagian yang keenam ini. Ali bin Abi Thalhah mengatakan bahwa maksudnya adalah jika dia ingkar terhadap apa yang diturunkan Allah, maka dia telah kafir sejati. Kalau dia ingkar, maka dia kafir. Jika dia mengakui hukum Allah, dia mengakui terhadap hukum rajam itu, dia mengakui hukum potong tangan itu, tapi dia tidak memutuskan hukum dengan itu, maka dia tidak kafir, tapi dia zalim dan fasik. Ini menurut Ibnu Abi Thalhah atau Ali bin Abi Thalhah. Menurut Ibnu Abbas, maksudnya adalah bagian yang keenam, barang siapa yang memutuskan hukum dengan tidak sebagaimana yang diturunkan Allah, maka dia kafir. Maksudnya bukan kafir yang sebenarnya, tapi menyandang sifat kafir atau sama melakukan seperti perbuatan orang-orang yang kafir. Itu menurut Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Jarir,
Yang dimaksud adalah bukan kafir sungguhan. Bukan kafir sungguhan. Barang siapa yang memutuskan hukum tidak sebagaimana yang diturunkan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Yang dimaksud kafir di situ bukan kafir sungguhan kata Ibnu Jarir, tapi masih di bawah kafir. Menurut Ibnu Taus, maksudnya bukan kafir dalam artian kafir kepada Allah, kafir kepada malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, bukan kafir lawannya dari iman, bukan kafir yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini menurut Ibnu Taus. Keterangan ini adalah terdapat dalam tafsir Ibnu Katsir. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Maksudnya adalah barang siapa yang menyembunyikan hukum Allah dan berhukum dengan yang lain, maka mereka adalah orang-orang yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah dalam kitabnya. Mereka mengubah ayat-ayatnya, mereka mengganti hukum-hukumnya, mereka menyembunyikan kebenaran yang telah tampak jelas kepada manusia. Mereka telah mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Artinya mereka telah mengerjakan sesuatu yang diharamkan. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan ahli kitab, tapi berlaku untuk seluruh manusia. Barang siapa tidak memutuskan hukum dengan hukum Allah, maka artinya ia telah ingkar. Sedangkan bagi yang menyetujuinya mereka, maka ia telah zalim dan fasik. Tafsir At-Tabari. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Menurut Ibnu Mas'ud, ayat ini mencakup semua orang yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang telah diturunkan Allah, baik muslim maupun yang lain. Karena mereka menganggap tidak mengapa melaksanakan hukum seperti itu. Maksudnya melaksanakan hukum yang lain tidak sebagaimana hukum yang diturunkan oleh Allah. Mereka menganggapnya tidak apa-apa. Sedangkan orang yang melakukan hal tersebut, tapi dia yakin bahwa hal tersebut adalah perkara yang haram, maka dia termasuk muslim yang fasik. Setelah itu, terserah kepada Allah hukumannya untuknya. Mau dihukum atau mau diampuni. Ini di dalam tafsir Al-Qurtubi. Orang yang menghalalkan pemberlakuan hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah, mengingkari hukum Allah dengan hati dan lisannya, maka orang seperti ini jelas orang-orang yang kafir. Menghalalkan, memberlakukan hukum dengan selain hukum Allah. Yang pertama. Yang kedua, mengingkari hukum Allah dengan hati dan lisannya, maka orang seperti ini jelas orang-orang yang kafir. Sudah menjadi kafir kalau seperti ini masalahnya. Menghalalkan pemberlakuan hukum dengan selain hukum Allah. Yang kedua, mengingkari hukum Allah dengan hati dan lisannya, orang seperti ini jelas orang-orang yang kafir. Orang yang tidak menerapkan hukum sebagaimana hukum yang telah diturunkan Allah, tapi hatinya tidak ingkar, maka ia adalah orang yang salah, orang yang berdosa besar, ceroboh, teledor, dan fasik. Ini keterangan yang terdapat di dalam tafsir Al-Munir untuk bagian yang kedua. Begitu tafsirnya, ayat 44 cukup panjang. Kita langsung masuk kepada ibrah. Saya bacakan poin-poinnya saja. Saya mencatat ada 9 pelajaran yang bisa kita ambil di dalam ayat 44 ini. Yang pertama, kitab-kitab terdahulu seperti Taurat, isi pokoknya adalah sama dengan Al-Quran. Nah, contohnya seperti hukum-hukum tadi, hukum rajam, hukum potong tangan, hukum kisos, dan yang lain-lain. Isi tauhidnya juga sama dengan Al-Quran, seperti mengesahkan Allah dan yang lain-lain. Itu yang pertama ya. Jadi isi pokoknya sama dengan Al-Quran. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Yang kedua, keharusan memutuskan suatu perkara dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jadi kewajiban memutuskan suatu perkara
dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, Allah tidak menjaga langsung kitab-kitab sebelum Al-Quran seperti Taurat. Allah tidak menjaga langsung, tetapi mewajibkan kepada para ulamanya dan para pendetanya untuk menjaganya dari perubahan dan penggantian. Saya ulangi, bagian yang ketiga, Allah tidak menjaga langsung kitab Taurat, tapi hanya mewajibkan kepada para ulamanya dan para pendetanya untuk menjaganya. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran Allah sudah mengikrarkan, saya yang menurunkan Al-Quran ini, wa inna lahu lahafidun, dan saya pula lah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya saya yang menurunkan Al-Quran ini dan saya pula lah yang menjaganya, kata Allah. Jadi dijamin keaslian Al-Quran itu tidak akan aman dari perubahan dan penggantian. Yang keempat, semua orang yang tahu atau alim kelak akan menjadi saksi atas pengetahuannya. Ini ya, hati-hati orang-orang yang sudah tahu tapi tidak menyampaikan kepada orang yang tidak tahu. Hati-hati ini, kelak dia akan dimintai persaksiannya atas ilmunya. Semua orang yang alim kelak akan menjadi saksi atas pengetahuannya. Yang kelima, larangan takut kepada selain Allah. Yang keenam, larangan menukar ayat-ayat Allah dengan dunia, dengan urusan dunia, dengan suap menyuap, dengan kedudukan, dengan jabatan, mencari dukungan. Karena mencari dukungan, larangan menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Itu maksudnya dengan urusan dunia. Yang ketujuh, larangan mengubah ayat-ayat Allah dan menggantinya karena kepentingan dunia. Karena ada kepentingan dunia. Karena ada kepentingan dunia, terus dia ubah-ubah. Tadi dia tukar dengan uang, dia tukar dengan jabatan. Kalau ini mengubah ayat-ayat Allah karena dia ingin kepentingan dunia. Yang kedelapan, larangan menyembunyikan kebenaran. Tidak boleh disembunyikan kebenaran. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wala talbisul haqqa, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran itu padahal kamu mengetahuinya. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Larangan menyembunyikan kebenaran. Larangan menganggap boleh atau tidak mengapa terhadap keputusan suatu perkara yang tidak berdasarkan hukum Allah. Ini kalau ada keputusan yang tidak berdasarkan hukum Allah atau hukum yang benar, maka kita tidak boleh menganggap kapopo itu semua. Ya, memang di Al-Quran seperti itu, tapi kapopo lah dihukum gitu. Tidak boleh kita menganggap gitu. Sudah, kalau nggak bisa melaksanakan hukum gitu, kita cukup diam saja dan ingkar dalam hati, itu selemah-lemahnya iman. Tidak boleh komen, kapopo itu, jangan begitu ya. Itu dilarang. Larangan menganggap boleh atau menganggap tidak apa-apa terhadap keputusan hukum yang tidak berdasarkan sebagaimana yang diturunkan oleh Allah. Itu 9 pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat 44 ini. Sebelum diakhiri, ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan barangkali? Cukup panjang tafsirnya ini. Saya kira cukup jelas. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita sekeluarga, dan khusus kita doakan mudah-mudahan Pak Sadan dan keluarga segera disembuhkan oleh Allah. Mari kita akhiri majelis kita ini dengan kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin.